Inilah silsilah keluarga dan kisah hidup Ustaz Abdul Somad UAS, rupanya keturunan Syekh Tuan Syekh Silau Laut, ulama besar kakek Abdul Somad. Moyangnya adalah Syekh Abdurrahman yang pernah belajar ilmu agama Islam di Mekah, Arab Saudi. Sepulangnya dari Mekah, Syekh Abdurrahman menghadap Sultan Asahan dan diberikan sebidang tanah yang kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah. Lalu dibuatnyalah rumah yang masih ada sampai sekarang, namanya Rumah Besar, satu arsitek dengan istana 5 laras di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ujar Ustaz Abdul Somad. Di tempat itulah Syekh Abdurrahman membangun biduk rumah tangga hingga turun-temurun sampai ke generasi Ustaz Abdul Somad. Kemudian beranak pinaklah Syekh Abdurrahman tadi, punya anak perempuan bernama Siti Aminah, Siti Aminah punya anak perempuan bernama Hajar Rohana, Hajar Rohana punya anak, itulah saya Abdul Somad, tutur Ustadz Abdul Somad. Walaupun moyangnya adalah seorang syekh, Ustadz Abdul Somad tidak dianggap demikian, sebab Sumatera Utara menganut paham patrilineal atau berdasarkan keturunan ayah. Tapi saya tidak dianggap keturunan Tuan Syekh karena dari pihak perempuan. Makanya kalau ada yang bertanya keturunan Tuan Syekh, tidak saya bilang. Terus, ayah saya petani, orang biasa. Kami bukan keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan, kata Ustadz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad menempuh pendidikan dasar di SD Al-Wasliyah Medan dan tamat tahun 1990. Ia lalu melanjutkan ke Ams Mualimin Al-Wasliyah yang juga masih di Medan dan tamat tahun 1993. Selama 1 tahun setelahnya, Ustadz Abdul Somad menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Arafah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian keluarga Ustadz Abdul Somad memutuskan untuk merantau ke Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bekas Kerajaan Melayu Pelalawan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di tanah perantauan itu Ustadz Abdul Somad melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu sampai lulus 3 tahun kemudian. Pada tahun 1998, Ustadz Abdul Somad mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ustadz Abdul Somad dan 99 orang lainnya berhasil menyingkirkan 900 peserta yang ikut seleksi. Lalu kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar tahun 1998 sampai 2002. 4 tahun saya pulang, melanjutkan ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia jurusan FPI, Fakulti Pengajian Islam, ucap Ustadz Abdul Somad. Namun di UKM Malaysia, UAS hanya sempat kuliah selama 2 semester saja. Ia kemudian mendapatkan beasiswa S2 dari The Moroccan Agency of International Cooperation di Dar El Hadith El Hassaniya Institute, Maroko. Lalu dapatlah tahun 2004 saya berangkat, 2006 akhir dapatlah gelar setelah 2 tahun di sana dari Darul Hadith di Rabat, nama gelarnya desa. Tapi malu saya memakainya, masa jauh-jauh balik desa, jadi saya tulis ajalah LEC, Ma. Karena kebanyakan orang pakai Ma, kata Ustadz Abdul Somad. Menurutnya, Dar El Hadith El Hassaniya Institute, Maroko, setiap tahunnya hanya menerima 20 mahasiswa melalui jalur beasiswa. 15 diantaranya diperuntukkan bagi pelajar Maroko dan 5 sisanya diperebutkan oleh pelajar dari seluruh dunia. AMCI memberi beasiswa 7 tahun, saya baru habiskan 2 tahun, berarti ada jatah 5 tahun lagi. Tapi kata emas saya waktu saya mau lanjut doktor, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhumah. Akhirnya saya baliklah. Itulah mengapa saya tak doktor. Kesal seumur hidup tak dapat dijemput balik. Makanya kalau udah salaman, kenalkan doktor, aduh ciut saya, ujar Ustadz Abdul Somad. Setelah selesai wisuda, Ustadz Abdul Somad menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Kebetulan waktu itu musim haji pada bulan Desember. Selesai berhaji, Ustadz Abdul Somad terbang dari Jeddah ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam menggunakan pesawat Royal Brunei. Itulah singgah saya ke rumah guru saya Haji Armawi Abdurrahman. Beliau juara musabaqah tahfiz Quran di Mekah Al-Mukarramah tahun-tahun 1987 sampai tahun 1988. Kemudian beliau mengajar di pondok tahfiz Quran. Jadi saya dapat info, Ustadz saya mau datang ke Brunei, datanglah, maksudnya mau transit kalau bisa dapat kerja di Brunei, tutur Ustadz Abdul Somad. Setelah melamar pekerjaan ke sejumlah tempat, Ustadz Abdul Somad lalu pulang ke rumah orang tuanya di Riau dan menjadi dosen di sebuah universitas swasta. Ia kemudian mengikuti tes untuk menjadi pegawai negeri sipil.
Ustadz Abdul Somad mendapatkan kabar bahwa dirinya diterima sebagai dosen kontrak di universitas yang ada di Brunei Darussalam. Hari itu pikiran bercabang. Kata emas saya, tak usahlah kau pergi lagi karena sudah terlalu lama jauh. Anak tak banyak, saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kau di sini sajalah, walaupun hujan batu di sini hidup juga kau nanti. Ucap Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad terus ramai diperbincangkan, usai namanya menjadi satu di antara tokoh yang disepakati oleh Forum Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Gen Ulama untuk menjadi calon wakil presiden. Nama Ustadz Abdul Somad sebelumnya juga banyak disebut setelah beredar sepucuk surat edaran mengatasnamakan Markas Komando Jawa Tengah, Patriot Garuda Nusantara atau PGN, yang melarang tablik akbar yang akan dihadiri Ustadz Abdul Somad di Semarang, Jawa Tengah. Apa tanggapan Ustadz Abdul Somad atas berbagai isu tentang dirinya? Meski sempat ada ancaman dari Ormas, Ustadz Abdul Somad tetap bisa tampil di Semarang. Ia mengisi acara tablik akbar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Selasa tanggal 30 Juli tahun 2018. Artis Arie Untung juga hadir dalam acara tersebut. Bahkan, Arie Untung sempat bertanya kepada Ustadz Abdul Somad mengenai isu cawapres, meski dengan bahasa yang halus. Pak Ustadz, junjungan kita, kan Rasulullah. Ustadz pasti ingin seperti Rasulullah, kata Arie Untung. Ustadz Abdul Somad mengangguk. Sejurus kemudian, dia tampak berpikir. Ini pertanyaannya berat ini kalau begini, katanya dikutip dari tribunlampung.co.id. Arie Untung buru-buru menimpali, bukan itu Ustadz, bukan itu pertanyaannya. Rasulullah selain berdakwah kepada seluruh umat. Belum selesai Arie Untung bicara, Ustadz Abdul Somad memotongnya, kalau artis nanya, enak ya. Arie Untung kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya. Apa Ustadz nggak ada keinginan seperti Rasulullah? Jadi pemimpin, Ustadz, ujarnya. Pertanyaan itu bisa dimaknai apakah Ustadz Abdul Somad tidak punya keinginan menjadi pemimpin, yakni calon wakil presiden. Apa jawaban Ustadz Abdul Somad? Kalau diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran, jawabnya. Dia lalu berkisah, pada zaman Nabi, ada sahabat yang bernama Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai ahli bidang pemerintahan. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Umar yang menggantikannya. Sayyidina Abu Bakar sebenarnya punya anak laki-laki bernama Abdullah. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, orang ramai-ramai berkata kepada Abdullah, "Abdullah, kami ingin mengangkatmu menjadi khalifah, menggantikan bapakmu." Apa kata Abdullah? Biarlah saya fokus pada mengajar umat, carilah orang yang lebih layak. Karena, menerima amanah padahal kita tidak punya kemampuan di bidang itu, berarti kita berkhianat, ujarnya. Karena itu, menurut Ustadz Abdul Somad, masih banyak anak bangsa yang punya kemampuan. Kita support, tegasnya. Hal ini kembali mengisyaratkan Ustadz Abdul Somad tetap memilih sebagai